Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video saya pada kali ini membahas materi pengembangan kurikulum dan buku ajar. Di video sebelumnya saya sudah membahas apa itu pengertian pengembangan kurikulum. Saya juga sudah membahas apa itu komponen pengembangan kurikulum. Dan video kali ini saya akan membahas tentang model pengembangan kurikulum. Baik, kita langsung saja. Yang dimaksud dengan model pengembangan kurikulum adalah proses memuat keputusan dan untuk merevisi suatu program kurikulum. Kegiatan pengembangan kurikulum perlu ditempuh melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis sehingga dapat dihasilkan kurikulum yang baik. Oleh karenanya, kegiatan pengembangan kurikulum memerlukan model yang dapat dijadikan landasan teoritis tentang proses pengembangan kurikulum. Dengan kata lain, model adalah teori tentang langkah-langkah pengembangan kurikulum. Nah, model-model pengembangan kurikulum ini sudah banyak pengemukanya. Tapi sesuai dengan arahan dosen saya cuma akan membahas 5 pengemukanya, yaitu Tyler, Hilda dan Baba, Harold B. Alberti, David Warwick, dan Buchan. Langsung saja saya akan membahas yang pertama, yaitu model Tyler. Menurut Tyler, ada 4 hal yang dianggap fundamental untuk mengembangkan kurikulum. Pertama, berhubungan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Kedua, berhubungan dengan pengalaman belajar. Ketiga, pengorganisasian pengalaman belajar. Dan keempat, berhubungan dengan evaluasi. Model Hilda dan Taba. Kurikulum menurut Hilda Taba adalah kurikulum adalah suatu rencana belajar. Oleh karena itu, konsep-konsep tentang belajar dan perkembangan individu dapat mewarnai bentuk-bentuk kurikulum. Berbeda dengan model yang dikembangkan Tyler, model Taba lebih menitik beratkan pada bagaimana caranya mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. 5 langkah pengembangan kurikulum model terbalik dari Taba, yaitu membuat unit-unit eksperimen bersama guru-guru. Kedua, menguji unit eksperimen. 3, mengadakan revisi dan konsolidasi. 4, pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum, implementasi dan desimilasi. Model Harold B. Alberti berbeda dengan Tyler dan Hilda Taba yang mengemukakan teori pengembangan kurikulum dalam bentuk-bentuk langkah pengembangannya saja. Alberti menambahkan dengan beberapa unsur penunjangnya yang ditekankan oleh Alberti sebagai unsur penting dalam pengembangan kurikulum adalah unit sumber belajar yang disebutnya dengan istilah resource unit. Langkah-langkah pengembangan kurikulum dalam model Alberti adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan falsafah dan tujuan. Kedua, menentukan ruang lingkup materi pembelajaran. Ketiga, menentukan kegiatan pembelajaran. 4, menentukan sumber belajar dan alat belajar. 5, menentukan evaluasi. Keenam, menyusun panduan atau petunjuk tentang cara menggunakan unit sumber. Keempat, David Warwick. Langkah-langkah pengembangan kurikulum menurut model David Warwick adalah sebagai berikut: menyusun suatu kurikulum yang ideal secara umum tentang apa yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan atau sekolah, mempertimbangkan segala sumber yang tersedia yang dapat mendukung berhasilnya program tersebut pada tingkat nasional, lokal, maupun lembaga pendidikan ataupun sekolah. Dengan segala keterbatasan yang ada, lembaga pendidikan atau sekolah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan adanya macam-macam hambatan atau kendala seperti sistem ujian, keterbatasan biaya dan fasilitas, kemampuan guru, dan sebagainya agar dapat menghindari dan mengatasinya dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung serta membatasi terlaksananya kurikulum yang ideal, maka dapat disusun garis-garis umum kurikulum yang lebih real
dengan mengadakan modifikasi kurikulum yang ideal tadi. Membuat desain kurikulum sambil memperhatikan aspeknya seperti struktur kurikulum, ruang lingkup, urutan, serta keseimbangan bahan pelajaran. Mengadakan rincian yang lebih lanjut tentang bahan pelajaran yang sudah dipilih dalam berbagai bidang pengetahuan dalam forum pleno sehingga dapat diketahui adanya tumpang tindih dan kekosongan di antaranya. Menentukan strategi proses pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pengajaran. Menentukan alokasi waktu bagi masing-masing pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang terdapat pada kurikulum. Biochem. Pertama, menetapkan area atau lingkup wilayah yang dicakup oleh kurikulum tersebut. Kedua, menetapkan personalia, yaitu siapa-siapa yang turut serta terlibat dalam pengembangan kurikulum. Ada 4 kategori orang yang turut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. 1. Para ahli pendidik atau kurikulum yang ada pada pusat pengembangan kurikulum dan para ahli bidang ilmu dari luar. Para ahli pendidikan dari perguruan tinggi atau sekolah atau guru-guru terpilih. 3. Para profesional dalam sistem pendidikan. 4. Profesional lain atau tokoh-tokoh masyarakat. Ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Keempat, implementasi kurikulum. Kelima, evaluasi kurikulum. Langkah ini mencakup minimal 4 hal. Pertama, evaluasi tentang pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru. Evaluasi desain kurikulum. Evaluasi hasil belajar siswa. 4. Evaluasi dari keseluruhan kurikulum. Itulah penjelasan dari model-model pengembangan kurikulum dari saya. Salah hilap saya mohon maaf. Dan saya ada satu yang ingin saya sampaikan sebelum saya tutup video ini. Untuk kawan-kawan yang telah menonton video ini, mohon di subscribe dan pencet tombol lonceng agar kawan-kawan dapat pemberitahuan kalau saya upload video terbaru dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.